teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di YouTube Bimbo Chief bersama Miss Evelyn. Kali ini kita akan mempelajari mengenai statistika. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membaca, menafsirkan, dan menyajikan data. Oke, sebelum itu Miss akan bertanya dulu. Apa itu statistika? Nah, teman-teman sudah pernah dengar belum istilah statistika? Kalau belum, Miss akan jelaskan. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penarikan kesimpulan. Nah, tadi Miss sudah jelaskan mengenai statistika. Jadi, Miss akan ulangi sedikit. Jadi, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu data? Nah, kalau teman-teman sudah tahu, boleh tuliskan di kolom komentar contoh data yang pernah teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau belum, Miss akan jelaskan. Jadi, data merupakan informasi berupa fakta yang diperoleh melalui penelitian, wawancara, observasi, dan lain-lain. Data bisa berupa angka maupun kata. Nah, contoh dari data, misalnya data tinggi badan siswa kelas 4 dan data pertumbuhan tanaman kacang hijau. Supaya data lebih mudah dibaca dan dipahami, maka diperlukan yang namanya penyajian data. Penyajian data yang kita pelajari di sini ada dua. Yang pertama ada tabel, dan yang terakhir ada diagram batang. Oke, kita masuk ke penyajian data yang pertama, yaitu tabel. Nah, apa itu tabel? Jadi, tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Nah, dalam tabel terdiri atas yang pertama ada data, yang kedua ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya nilai datum dalam sebuah data. Yang ketiga adalah turus. Turus adalah penulisan frekuensi menggunakan simbol berupa garis lurus. Nah, langkah-langkah pembuatan tabel yang pertama yaitu teman-teman susun data dari terkecil hingga terbesar. Langkah kedua, buatlah tabel yang berisi kolom nomor, data, frekuensi, dan turus. Langkah ketiga, masukkan data, kemudian tuliskan frekuensi dari data lalu, buat turusnya berdasarkan frekuensinya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi, di sini ada nilai ujian matematika siswa kelas 4 sebagai berikut. Nah, teman-teman diminta sajikan data tersebut ke dalam tabel dan sebutkan informasi yang teman-teman peroleh dari tabel tersebut. Oke, yuk kita bahas sama-sama. Jadi yang pertama, ingat urutkan dulu datanya dari nilai terendah hingga nilai tertinggi atau dari terkecil hingga terbesar. Nah, inilah urutan data nilai ujian siswa matematika kelas 4 dari terendah hingga tertinggi. Nah, setelah teman-teman urutkan, kita selanjutnya sudah bisa memasukkan data ke dalam tabel. Jadi, inilah tabelnya. Jadi, Miss akan jelaskan dulu bagian-bagian tabelnya. Nah, yang pertama ada kolom nomor. Nah, ini bersifat opsional. Kedua ada kolom nilai ujian. Di sini kita akan masukkan nilai ujian siswa. Kemudian kolom berikutnya ada frekuensi. Nah, frekuensi ini menunjukkan banyaknya nilai datum dalam sebuah data. Oke, selanjutnya ada kolom turus. Nah, turus ini merupakan penulisan lain dari frekuensi berupa simbol garis lurus. Oke, nah kita akan masukkan nilai ujian siswanya. Nah, ingat untuk penulisan nilai ujian hanya satu kali saja tiap nilainya. Oke, yang nilai pertama yaitu mulai dari terendah, yaitu nilai 50. Oke, kita akan hitung frekuensinya. Nilai 50 itu ada satu siswa saja. Maka kita tuliskan di kolom frekuensi yaitu bernilai 1. Dan di turusnya kita cukup gambarkan satu garis lurus. Satu garis mewakili satu frekuensi. Oke, kita lanjut ke nilai kedua yaitu nilai 60. Oke, kita masukkan di nilai ujian. Nah, kita hitung frekuensinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 siswa yang mendapat nilai 60. Dan di turusnya kita gambarkan 1, 2, 3,
4. Nah, ingat untuk turus, aturannya apabila 4 itu sudah dianggap penuh, sehingga garis kelima digambarkan dengan garis miring. Dan begitu pun seterusnya. Oke, kita masuk ke nilai yang ketiga, yaitu nilai 65. Nah, kita akan hitung berapa siswa yang dapat nilai 65. Ada 2. Kita gambarkan 2 garis lurus saja. Oke, kita masuk ke nilai yang keempat, yaitu nilai 70. Dan kita akan hitung frekuensinya. 1, 2. Jadi ada 2 siswa yang mendapat nilai 70. Jadi kita gambarkan di turus juga 2 garis saja. Oke, kita masuk ke nilai kelima, yaitu nilai 75. Kita akan hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi ada 3 siswa yang mendapat nilai 75. Oke, kita gambarkan di turus juga sebanyak 3 garis saja. Oke, selanjutnya nilai ke-6 yaitu nilai 80. Jadi inilah pentingnya kita mengurutkan nilai supaya data lebih rapi dan juga kita lebih gampang untuk menghitung datanya. Untuk nilai 80 ada 3 siswa. Jadi kita gambarkan sama juga ada 3 garis lurus. Oke, nilai ke-7 ada nilai 85. Oke, nilai 85 ada 1, 2. Ada 2 siswa yang mendapat nilai 85. Kita gambarkan lagi 2 garis lurus. Oke, nilai ke-8 yaitu nilai 90. Nah, kita akan hitung sama-sama berapa siswa yang dapat nilai 90. 1, 2. Jadi ada 2 siswa yang mendapat nilai 90. Oke, kita gambarkan di turus juga sama, 2 garis. Jadi sekarang kita akan tuliskan nilai ke-9. Nilai ke-9 yaitu nilai 100. Nah, kita akan hitung frekuensinya. Ada 1 siswa yang mendapat nilai 100. Dan turusnya kita cukup gambarkan juga 1 garis lurus. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Jadi dari sini ada tabel yang sudah kita buat tadi. Tabel nilai ujian matematika siswa kelas 4. Nah, dari tabel ini kita akan mencari informasi apa saja yang kita bisa peroleh dari tabel ini. Jadi informasi yang kita bisa peroleh dari tabel nilai ujian matematika siswa kelas 4 yaitu siswa yang memperoleh nilai 50 itu sebanyak 1 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh nilai 60 itu sebanyak 5 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh nilai 65 itu sebanyak 2 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh nilai 70 itu sebanyak 2 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh nilai 75 itu sebanyak 3 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh nilai 80 ada 3 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh nilai 85 itu sebanyak 2 siswa. Kemudian siswa yang memperoleh nilai 90 itu sebanyak 2 siswa. Dan siswa yang memperoleh nilai 100 itu sebanyak 1 siswa. Dan nilai tertinggi pada ujian matematika adalah nilai 100 dan nilai terendah yaitu nilai 50. Oke, sekarang kita masuk ke penyajian data dalam diagram batang. Jadi, apa itu diagram batang? Diagram batang merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Nah, jadi apa saja bagian-bagian dalam diagram batang? Jadi, inilah gambar diagram batang. Nah, untuk garis mendatar itu kita sebut dengan yang namanya sumbu datar. Nah, sumbu datar ini biasa juga kita sebut dengan namanya sumbu X. Nah, selanjutnya ada garis vertikal atau garis tegak. Nah, garis tegak ini kita sebut dengan sumbu tegak. Nah, sumbu tegak ini juga biasanya kita sebut dengan yang namanya sumbu Y. Nah, untuk menghubungkan antara sumbu datar dan sumbu tegak ada sebuah batang. Jadi batang ini bisa berbentuk persegi panjang mendatar ataupun persegi panjang tegak. Oke, nah sekarang bagaimana cara membuat diagram batang?
Jadi, langkah-langkah dalam membuat diagram batang yaitu yang pertama, buatlah sumbu datar dan sumbu tegak yang saling tegak lurus. Kemudian sumbu datar merupakan sumbu yang berisi nilai data. Kemudian sumbu tegak merupakan sumbu yang berisi frekuensi atau banyaknya data. Yang keempat, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai data sesuai dengan frekuensinya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Jadi Meli mencatat jenis hobi teman-teman sekelasnya. Jadi inilah data tentang hobi teman-teman Meli yang ditulis dalam bentuk tabel. Nah, inilah tabel jenis hobi. Nah, teman-teman diminta menyajikan data tabel hobi teman Meli menjadi diagram batang. Oke, jadi pertama dari tabel ini kita tentukan dulu mana yang masuk ke sumbu datar dan sumbu tegak. Untuk sumbu datar itu kita akan masukkan nilai datanya. Nilai data pada tabel ini yaitu jenis hobi. Jadi nanti kelima jenis hobi ini kita akan masukkan ke sumbu datar. Nah, sekarang kita akan tentukan sumbu tegaknya. Untuk sumbu tegaknya kita masukkan frekuensi atau banyaknya nilai data. Oke, kita akan buat diagram batangnya. Jadi pertama, ingat langkah pertama untuk membuat diagram batang jenis hobi teman Meli itu kita buat dulu sumbu datar dan sumbu tegaknya yang saling tegak lurus. Setelah itu kita akan isi sumbu datar dengan kelima jenis hobi dari teman Meli yaitu membaca, menggambar, olahraga, menyanyi, dan menari. Kemudian untuk sumbu tegaknya itu kita akan isi dengan frekuensi. Nah, itu selalu dimulai dari bawah ke atas itu nilainya semakin dari kecil semakin besar. Nah, inilah frekuensinya. Kemudian kita akan menggambarkan sebuah batang yang menghubungkan antara sumbu datar dan sumbu tegak. Jadi kita akan mulai dari hobi pertama yaitu membaca. Membaca memiliki frekuensi 5. Ada 5 siswa yang hobinya membaca. Kemudian untuk menggambar ada 9 siswa. Kemudian untuk olahraga itu ada 11 siswa. Kemudian untuk menyanyi ada 9 siswa. Kemudian untuk menari ada 6 siswa. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu ada banyak wisatawan yang mengunjungi sebuah pantai dalam 1 minggu dan disajikan dalam diagram batang berikut ini. Jadi inilah diagram batang pengunjung pantai dalam 1 minggu dari hari Senin hingga hari Minggu. Jadi kita nanti akan diminta informasi dari diagram ini. Yang pertama, pada hari apa pengunjung pantai terbanyak? Nah, untuk melihat pengunjung pantai terbanyak, itu kita cukup melihat batang yang paling tinggi. Batang yang paling tinggi menunjukkan frekuensi yang paling besar. Artinya pengunjungnya paling banyak pada hari itu. Nah, kalau kita lihat dari hari Senin sampai hari Minggu, batang yang paling tertinggi adalah batang pada hari Minggu. Di antara hari-hari yang lainnya, yaitu pengunjungnya sebanyak 300. Jadi, hari Minggu merupakan hari pengunjung pantai terbanyak, yaitu sebanyak 300 orang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu berapa banyak pengunjung pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu? Nah, di sini berarti kita cukup fokus pada batang hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk batang pada hari Jumat, kita lihat frekuensinya itu ada 200. Jadi kita tuliskan pada hari Jumat ada 200 pengunjung yang datang mengunjungi pantai. Oke, kita lihat ke hari Sabtu lagi. Lihat ke batang hari Sabtu ada 220, sudah tertulis frekuensinya di atas batangnya. Jadi untuk hari Sabtu, kita tuliskan ada 220 pengunjung yang datang ke pantai. Dan terakhir hari Minggu, kita lihat ke batang hari Minggu, di atasnya tertulis bahwa frekuensinya sebesar 300. Jadi kita tuliskan bahwa hari Minggu, pengunjung yang datang itu ada 300 pengunjung. Oke, supaya teman-teman lebih memahami penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram batang, Miss akan memberikan latihan soal. Jadi diketahui suatu data sebagai berikut. Nah, teman-teman diminta sajikan data tersebut ke dalam bentuk tabel dan sebutkan informasi yang kalian peroleh pada tabel tersebut. Nah, pertanyaan kedua, Paman Meli memiliki pohon mangga dan dalam 5 hari pohon tersebut berbuah. Nah, hari Senin berbuah sebanyak 7 kg, hari Selasa sebanyak 4 kg, Rabu sebanyak 9 kg, Kamis sebanyak 6 kg, dan Jumat sebanyak 3 gram. Nah, teman-teman diminta untuk membuat menjadi diagram batang. Terus kemudian ada diagram batang yang menunjukkan jenis kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya. Oke,
Di sini, teman-teman diminta mencari informasi dari diagram batang tersebut. Jadi, pertanyaan pertama, jenis kendaraan apa yang paling banyak ditemui? Pertanyaan kedua, berapa banyak jenis kendaraan yang ditemui? Pertanyaan ketiga, berapa banyak sepeda yang berlalu lalang di jalan raya? Untuk jawaban dari pertanyaan ini, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa dikumpulkan saat pertemuan les nanti. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan mengenai materi ini, teman-teman bisa tanyakan saat di les nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dan kalau kalian suka boleh di like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.